Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jamaah musalla al-ikhwan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di dalam ketaatan kepadanya. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab bayanu kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 129, yaitu hadis yang ke-13 dari bab ini. Beliau muallif Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini ya dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau berkata anhu, dari beliau, maksudnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kanat batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. Nabi SAW bersabda, idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba yang muslim atau yang mukmin berwudu, faghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', keluar dari wajahnya setiap kesalahan atau dosa, nazara ilaiha bi'ainihi, kesalahan
yang matanya melihat kesalahan tersebut bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air. Fa idza ghassala yadayhi, dan apabila atau ketika dia membasuh kedua tangannya, keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan yang dipegang oleh tangannya bersama air atau bersama air terakhir, sampai keluar secara bersih dari dosa-dosanya. Fa idza ghassala rijlaihi, dan apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat, keluar kullu khati'atin masyatha rijlahu, keluar semua kesalahan-kesalahan dosa yang mana kakinya berjalan menuju dosa tersebut bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai keluar kesalahan-kesalahan tersebut sehingga dia menjadi bersih daripada dosa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Thaharah. Imam Nawawi memberikan judul dalam kitab Muslim yaitu bab khurujul khotaya ma'ama'il wudu, bab keluarnya dosa-dosa kesalahan bersama air wudu. Dan ini dijadikan hadisul bab, hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian dalam kitab Muslim juga hadis yang senada diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahta azfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, kharajat, keluar kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dari tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini atau menjelaskan hadis ini. Di dalam riwayat hadis ini dikatakan awil al-muslim awil mu'min. Ya, dikatakan dalam hadis ini idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min. Kalimat al-muslim awil mu'min, apabila berwudu seorang hamba, seorang mukmin atau muslim, ya, ini beliau mengatakan karena si perawi ini ragu-ragu, ya, dia mendengar ragu-ragu apakah redaksinya adalah al-muslim atau redaksinya al-mu'min. Demikian juga dengan kalimat ma'al ma, bersama air atau bersama air yang terakhir. Ya, kalimat ini juga bahwasanya rawi ini ragu-ragu. Kemudian beliau juga mengatakan yang dimaksud dengan al-khataya, yang dimaksud dengan al-khataya, dosa di sini yang dosa tersebut keluar bersama air wudu adalah dosa kecil, as-saghair, bukan dosa besar. Dan yang dimaksud dengan dosanya keluar bersama air bukan berarti dosanya ini berbentuk fisik, mengalir bersama air, bukan.
Al-Qadi berkata, ini merupakan majaz atau kiasan, maksudnya dosanya keluar bersama air, maksudnya adalah Allah mengampuninya. Bukan secara hakikat dosa ini berbentuk fisik, nempel di tangan kemudian keluar bersama air. Maksudnya adalah al-kinayah, ya, kiasan bahwasanya yang dimaksud dengan keluarnya kesalahan bersama air, maksudnya adalah Allah mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Ini merupakan keutamaan wudu. Karena wudu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Berarti ada 4 anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah wajah, ya, adalah wajah. Kemudian yang kedua al-yadan, kedua tangan. Dan yang ketiga ar-ra'su, kepala. Dan kepala ini tidak dibasuh melainkan diusap. Dan ini merupakan keringanan, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sulit apabila kepala itu dibasuh. Warijlan, dan 2 kaki. Ya, ada 4 anggota yang dibasuh di dalam wudu. Muka, kedua tangan, kepala, dan 2 kaki. Dan pembasuhan ini tentu membersihkan secara fisik dan membersihkan secara makna. Jadi di antara hikmah wudu adalah membersihkan secara fisik, tentu tidak bisa kita pungkiri. Membasuh muka kita menjadi bersih, ya. Kemudian kita membasuh tangan kita menjadi bersih, ya. Mengusap kepala, ya, bersih dari kotoran, dan kaki juga demikian. Tetapi ada yang lebih besar tujuan daripada disyariatkannya wudu, yaitu wudu itu membersihkan secara maknawi. Wudu membersihkan secara maknawi, yaitu membersihkan daripada dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Dosa yang ada di wajah, dosa yang ada di tangan, dosa yang ada di kepala, dan dosa-dosa yang ada di kaki keluar bersama tetesan air wudu apabila seorang mukmin atau seorang mukmin berwudu. Dan inilah pada hakikatnya tujuan yang harus hadir bagi seorang muslim yang hendak berwudu. Bukan hanya semata-mata membersihkan fisik, tapi dia menyiapkan hatinya, ya, meniatkan ketika berwudu mengharapkan pahala dan dihilangkan dosa-dosa dari anggota tubuhnya. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan apabila dia membasuh wajahnya, dikatakan dalam hadis, kharajat kullu khataya nazara ilaiha bi'ainai. Apabila dia membasuh wajahnya, keluar dosa-dosa akibat perbuatan matanya. Kenapa tidak disebutkan dosa hidung, dosa mulut? Padahal ini bagian daripada wajah. Para ulama menafsirkan
Disebutkannya mata maksudnya adalah tamtsil, contoh. Bukan berarti hanya mata saja, mungkin dosa hidung, kita mencium aroma yang haram, ya, yang tidak halal bagi kita, ya. Mulut berbicara, ya, yang tidak halal, ghibah, namimah, berdusta misalkan, ya, atau perbuatan-perbuatan lalai, ya, pembicaraan-pembicaraan lalai. Ini adalah dosa-dosa mulut. Tapi disebutkan mata. Ya, para ulama menjelaskan karena kesalahan yang ada pada pandangan ini adalah kesalahan yang kebanyakan umumnya, ya, umumnya kesalahan, ya, atau dosa berasal dari pandangan, terutama laki-laki. Dan ini semuanya, tujuan ini semua disyariatkannya wudu, ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran dosa yang mengalir bersama air wudu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sama, yaitu ayat 6 surah Al-Maidah. Di akhir ayat tersebut dia mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Dan tidaklah Allah menginginkan atas kalian itu kesulitan dengan perintah wudu, mandi, tayamum tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Dia mensucikan kalian. Inilah tujuannya wudu, mensucikan kalian dari fisik, kotoran fisik dan kotoran maknawi. Ya, dan Dia menyempurnakan nikmatnya karena kita melakukan kesalahan kemudian Dia ampuni. Allah ampuni, Allah hapus kesalahannya dengan syariat wudu. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Maka seyogianya bagi seorang manusia apabila dia berwudu, hadirkan permasalahan ini, ya, keutamaan wudu ini, bahwasanya dia berwudu, ya, berharap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya mengalir bersama air wudu. Kemudian wudu merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan al-wudu min khasaisi hadhil ummah, bahwasanya wudu ini merupakan syariat ibadah yang disyariatkan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datang hadis yang sahih, innahum yub'atsuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya mereka umat Nabi Muhammad itu dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bercahaya, berseri-seri karena bekas air wudu. Ini merupakan petanda bahwa Nabi SAW mengenali umatnya karena ada cahaya dari anggota wudu. Dan ini tidak ada pada umat sebelumnya. Ya, sebagaimana juga dalam lafaz Imam Muslim, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku itu mereka datang pada hari kiamat gurran muhajjalina min atharil wudu, datang dalam keadaan berseri-seri, bercahaya karena bekas air wudu. Faman istata'a minkum an yutila gurrathu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin menambah, dipanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia melakukannya. Jadi di sini ikhtilaf ulama
dan jumhur ya mengatakan boleh sunnah melebihkan air wudu ya melebihi batas syariat. Ya. Seperti misalkan syariat mewajibkan kita sampai siku, kita lebihkan sedikit. Ya. Syariat menyuruh kita membasuh kaki sampai mata kaki, kita lebihkan sampai betis. Karena ada hadis Nabi, "Faman istata'a minkum an yutila," ya, barang siapa yang menginginkan untuk dia memperpanjang cahayanya, maka hendaklah dia boleh melakukannya. Ya, ini menunjukkan kekhususan umat ini. Dan syariat wudu memiliki hikmah. Di antara para ulama menjelaskan hikmahnya adalah Allah memerintahkan wudu sebelum ibadah salat atau ibadah yang lain. Tujuannya adalah bahwasanya wudu itu sebagai alat yang menenangkan, jalan yang menenangkan, ibadah yang menenangkan agar dia perhatian, ya, fokus pada ibadah setelahnya. Karena jika kita sedang sibuk mengurusi dunia, bekerja, tiba-tiba salat dikumandangkan, azan dikumandangkan, perintah salat tiba-tiba langsung salat dalam keringetan, ya, dalam lelah, dalam fokus pekerjaan, maka dengan adanya wudu merupakan hikmah dari Allah bahwa kita mempersiapkan diri. Ya, dengan dibasuh muka, ya, menjadi dingin, tubuh kita menjadi sejuk. Begitu juga dengan hati kita, sehingga kita bisa siap-siap menghadap atau beribadah kepada Allah. Ini diantara hikmah, ya, muqaddimah wudu, ya, ibadah wudu sebelum melakukan salat atau ibadah yang lainnya. Dan ini merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan wudu ini dikatakan oleh Nabi, al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu bagian daripada iman, atau at-tuhuru syatrul iman. Taharah, berwudu ini merupakan bagian daripada keimanan. Ikhwan fiddin wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun fawaid dari hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wudu. Tentang keutamaan wudu. Dan di antara tugas wudu atau fungsi daripada wudu, selain membersihkan kotoran fisik, dia juga sebagai wasilah untuk diampuninya dosa. Dan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, dosa yang hilang karena wudu itu bukan dosa besar, melainkan dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tidak hilang kecuali dengan taubat. Ya. Jadi hadis ini merupakan keutamaan wudu. Di antara keutamaan wudu atau fungsi wudu adalah membersihkan kotoran, ya, atau membersihkan kotoran maknawi, yakni mengampuni dosa-dosa atau kesalahan dari anggota tubuh, ya, terutama anggota tubuh yang disebutkan di dalam wudu, ya, muka, masuk di dalamnya mata, tangan, ya, dan juga dosa-dosa yang lainnya. Ya, mungkin ini penjelasan dari hadis yang ke-13. Adapun hadis berikutnya masih di dalam hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang ke-14, anhu radhiyallahu an, maksudnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna izajtunibat al-kabairu." Rawahu Muslim. Salat yang 5, maksudnya salat fardu, salat yang 5. Kemudian dan Jumat kepada Jumat dan Ramadan kepada Ramadan, dikatakan oleh Nabi mukaffiratun lima bainahunna, merupakan penghapus dosa di antara perbuatan tersebut, izajtunibat al-kabair, apabila dia meninggalkan dosa besar. Jadi salat dengan salat, antara salat satu dengan salat yang kedua, antara salat subuh dengan salat zuhur, antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh dan seterusnya, apabila diamalkan oleh seorang mukmin, maka amalan antara asar dan maghrib, maghrib dan isya dan seterusnya merupakan penghapus dosa. Dan ini jalan-jalan kebaikan. Bahwasanya jalan kebaikan itu banyak. Cara untuk menghapus kebaikan, cara yang menghapus kesalahan, diantaranya melakukan amal saleh, yaitu salat berjamaah 5 waktu. Ini amal yang pertama. Amal yang kedua, wal jum'atu ilal jum'ah, dan salat Jum'ah bertemu dengan salat Jum'ah berikutnya. Di antara salat Jum'ah ini ya juga demikian, yaitu menghapus kesalahan. Dan Ramadan ila Ramadan, Ramadan hari ini, tahun ini dengan Ramadan sebelumnya atau Ramadan yang akan datang, merupakan penghapus dosa atau kesalahan di antara keduanya. Ya, izajtunibat al-kabair, apabila dia tidak melakukan dosa besar. Ya, jadi yang dimaksud dengan diampuni kesalahannya adalah kesalahan daripada dosa kecil. Karena dosa terbagi 2, ada al-kabair, as-saghair. Apa itu al-kabair? Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Para ulama memberikan definisi. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kullu dzanbin rataba alaihi syari' 'uqubatan khassatan. Setiap dosa yang diberikan oleh syariat, oleh Allah, berupa uqubah yang khusus, berupa ancaman yang khusus. Ya, kesalahan atau dosa yang mendapatkan ancaman secara khusus, bukan hanya larangan saja. Ya, maka ini termasuk dosa besar. Maka kullu dzanbin la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti setiap dosa yang dilaknat oleh Nabi. Jadi suatu amalan yang dilaknat oleh Nabi, ya, Nabi melaknat demikian, Nabi melaknat demikian, Allah melaknat demikian, maka ini definisi dosa besar, berarti amalan tersebut. Dan setiap sesuatu atau dosa yang padanya ada haddun, ada hukuman di dunia. Hukuman di dunia, seperti misalkan dicambuk, seperti zina, mencuri, dihukum di dunia, dipotong, ada hukuman hadnya, maka ini termasuk dosa besar. Atau ancaman di akhirat, ya, di neraka akan begini-begini, ya, di akhirat akan tidak dilihat oleh Allah, dan seterusnya, ancaman di akhirat. Atau ketiadaan iman, seperti tiadanya iman,
Seperti Nabi mengatakan la yu'minu, tidak ada imannya, tidak sempurna keimanannya. Nah, kalimat-kalimat demikian ini termasuk dosa besar. Ya, dan juga al-bara'ah, berlepas diri Nabi dari perbuatan tersebut, ini juga termasuk dosa besar. Jadi ini diantara akibat atau uqubah, balasan-balasan yang khusus dari dosa tersebut. Misalkan Nabi mengatakan, ya, bukan golonganku orang yang begini-begini, bukan termasuk golonganku, aku berlepas diri, maka ini berarti perbuatan tersebut dosa besar, termasuk di dalamnya al-kabair, dosa besar. Atau juga perkataan para ulama mendefinisikan al-kabair kullu dzanbin khatamahu Allahu binarin au la'natin au ghadabin au adzabin. Ya. Setiap dosa yang Allah memponisnya dosa tersebut dengan neraka, ancaman neraka, ya, atau dengan ancaman laknat, atau kemarahan dan azab, siksa. Maka 4, ya, hukuman ponis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Ya. Perbuatannya, bukan pelakunya. Pelakunya belum tentu. Ya. Pelakunya belum tentu. Ini adalah ancaman. Dan ini merupakan dosa besar. Apa fungsi kita membedakan dosa besar, dosa kecil? Ya, tujuannya adalah permasalahan ini. Bukan berarti kita memilah dan memilih dosa. Ini dosa kecil, ini dosa besar. Yang kecil boleh dikerjain, yang besar entar dulu. Bukan. Tetapi bukan untuk membedakan semua kesalahan mesti kita hindarkan. Perlu kita jauhi. Nah, apabila kita terjatuh kepada kesalahan, bagaimana kita menghapusnya? Maka kita lihat, apabila itu kesalahannya adalah kesalahan kecil, maka akan hapus dengan amal kebaikan yang lain. Tapi jika para ulama memasukkannya ke dalam al-kabair, maka tidak hilang dengan amal saleh, melainkan dengan taubat. Taubat yang khusus. Maka dosa besar tidak hilang dengan amal, tapi dia hilang dengan taubat. Wajib baginya taubat untuk mengetahui apakah dosa perbuatannya ini termasuk al-kabair atau as-saghair. Dosa besar atau dosa kecil. Ini tujuan ulama membagi dosa kecil, dosa besar. Ya. Dan di dalam hadis ini ada kalimat izajtunibat al-kabair. Para ulama berselisih pendapat, ya, dalam menafsirkan hadis ini. Maksudnya keutamaan salat 5 waktu. Salat Jumat kepada Jumat, atau di antara Ramadan 1 dan Ramadan yang kedua, ini dihapuskan dosa-dosa kecilnya, ada kalimat izajtunibat kabair. Apakah ini merupakan syarat? Ini ulama sebagian menafsirkan dia diampuni dengan amal-amal, di antara amal tersebut yaitu dosa kecilnya, dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar, baru diampuni. Ini pemahaman pertama. Jadi syaratnya 2, dia akan diampuni dosa kecilnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini pemahaman pertama. Adapun tafsir yang kedua, para ulama menafsirkan bukan demikian. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah dia diampuni dosa kecilnya di antara amal-amal tersebut, kecuali dia melakukan dosa besar tidak diampuni dengan amal tersebut. Ya, dan yang sahih adalah yang kedua. Ya. Karena amal saleh menghapus keburukan, yaitu dosa kecil. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ittaqillah haitsu ma kunta wa'atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah
di mana saja kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik menghapusnya. Berarti secara hakikat amal itu, amal kebaikan bisa menghapus atau menutup amal yang buruk. Tidak ada persyaratan selama dia tidak melakukan dosa besar. Ya, ini pendapat yang kedua yang lebih tepat. Adapun dosa besar tidak bisa hapus hanya lantaran antara solat dengan solat, Jumat dengan Jumat, ya, Ramadan dengan Ramadan, dia tidak akan dihapus dosanya jika dosanya dosa besar, kecuali jika dia bertobat dengan tobat yang khusus. Karena amal saleh, perhatikan, amal saleh tidak menghapus dosa besar, ya, dan dosanya mesti dihapus dengan taubat, taubatan nasuha, ya. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya taubat memiliki 3 persyaratan apabila taubat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Yang pertama, jika kita melakukan dosa besar, ya, yang pertama adalah an-nadam. Apa itu an-nadam? Hadirkan penyesalan terhadap dosa tersebut. Ya, kita telah melakukan misalkan dosa riba, ya, atau yang lainnya, ya, ini dosa besar. Durhaka kepada orang tua, ini dosa besar, ya. Maka dia bertaubat. Di antara taubat syaratnya yang pertama adalah dia harus menghadirkan rasa penyesalan bahwa ini adalah dosa. Ya, untuk menghadirkan rasa penyesalan, dia harus tahu ilmunya. Dia tahu bahwa ini kesalahan. Dia ngaji, dia belajar, dia tahu ini dosa. Oh, ini dosa. Nyesel dia, takut dia. Nah, ini taubat yang pertama. Syaratnya nadam. Ada rasa penyesalan. Tanpa ada penyesalan maka bukan taubat. Karena taubat intinya adalah an-nadam, rasa menyesal atas perbuatan tersebut. Syarat yang pertama harus ada. Kemudian syarat yang kedua harus ada pada taubat nasuha, yaitu al-azam. Apa itu azam? Dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Misalkan dia makan riba, misalkan, ya, bermuamalah dengan riba, contoh, ya, maka dia berazam untuk tidak terlibat lagi dalam praktek ribawi. Ini namanya bentuk taubat. Jika ada niat untuk kembali lagi, namanya bukan taubat, ya, bukan taubat. Pada hari itu harus seperti itu. Dan yang ketiga harus ada al-iqla. Al-iqla ini meninggalkannya. Jangan taubat sambil melakukan kemaksiatan tersebut. Ini namanya dusta. Tinggalkan. Ya. Ketika dia meninggalkannya, ya, berlepas diri, kemudian dia menyesal dan berazam untuk tidak melakukannya, jika ini benar ada di hatinya, maka taubatnya diterima oleh Allah. Ini adalah taubat yang nasuh. Terus besok terjatuh lagi. Nah, itu soal yang berbeda. Yang penting dosa kemarin hapus dulu. Taubat. Dan dia jujur kepada Allah, tidak mengulanginya lagi. Kemudian namanya manusia, syaitan menggoda lagi. Seminggu dia bertahan dari taubatnya. Sebulan dia bertahan. Bahkan setahun dia hijrah, dia bertahan. Di tahun kedua, temannya nyamper lagi. Syaitan nyamper lagi. Nyemplung lagi dia dalam dosa itu. Ya. Manusia. Apa yang dia lakukan? Taubat lagi dengan taubat yang nasuha tadi. Maka Allah akan mengampuninya. Ya. Yang namanya manusia terjerumus lagi, dosa lagi, ya. Dia minta ampun. Ya, bertaubat, Allah ampuni lagi. Dan Allah tidak bosan untuk mengampuni hambanya sampai hambanya bosan minta ampun kepadanya. Ya. Oleh karena itu, tugas taubat bukan setahun sekali, melainkan apa? Setiap saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Istighfar. Bahkan Nabi istighfar dalam sehari semalam, minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali sehari dan semalam. Bahkan dalam riwayat 100 kali. Taubat, amalan setiap saat. Bahkan Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa dan pintu taubat terbuka siang dan malam. Siang dan malam. Allah mengatakan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama hambanya itu masih ada nafasnya atau nafasnya masih belum nyampe ke kerongkongan. Kalau sudah nyampe ke kerongkongan, sudah sakaratul maut dan dominasi adalah sakaratul maut, akalnya sudah tidak normal karena mabuk sakaratul maut, dahsyatnya sakaratul maut, seperti keadaan Fir'aun yang mau tenggelam. Sakaratul maut sudah ada di kerongkongannya, baru dia ingin taubat, maka taubatnya tidak diterima. Maka sebelum itu semua terjadi, terbuka pintu taubat. Terbuka pintu taubat. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya keutamaan tadi dalam hadis ini, salat antara salat dengan salat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, ini menghapus dosa adalah dosa kecil. Adapun dosa besar wajib bagi kita untuk bertaubat. Dan para ulama di antara hikmahnya membagi dosa kecil dan dosa besar untuk kita mengetahui bagaimana penyelesaiannya, bahwa kita disuruh bertaubat. Dan para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka tentang al-kabair, dosa-dosa besar, dijelaskan apa saja yang termasuk dosa-dosa besar agar kita perhatian dan meninggalkannya. Di antara ulama yang menyusun kitab al-kabair yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya kitab namanya al-kabair. Demikian juga al-kabair punya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Demikian juga ulama yang memiliki kitab Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ini punya Ibni Hajar Al-Haytami. Dia punya kitab Al-Kabair. Jadi para ulama menjelaskan Al-Kabair. Ini dosa besar, ini dalilnya, ini ancamannya. Maka jika kita terjatuh kepada dosa besar tersebut, wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi syarat taubat ada 3, an-nadam, al-iqla, dan al-azam. Tambah satu lagi, jika dosanya berkaitan dengan anak Adam, maka dia harus membebaskan diri dari hak anak Adam. Jika itu berkaitan dengan kehormatannya, maka dia minta maaf. Jika berkaitan dengan harta barang yang telah dia zalimi diambil, maka wajib baginya untuk mengembalikannya. Kemudian al-kabair, jika al-kabair itu adalah dosa syirik, ini perlu diberikan catatan. Jika dosanya itu adalah dosa syirik atau dosanya itu adalah dosa kekufuran, maka kita belajar tauhid agar kita tahu ini syirik, ini kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya kecuali dengan taubat. Dan barang siapa yang mati, meninggal, kemudian dia memiliki dosa ini, dosa syirik atau dosa kekafiran, maka dia kekal di neraka. Ini ancamannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya sesungguhnya Allah mengampuni dosa, tidak mengampuni dosa syirik, tapi Dia mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Maksudnya adalah apabila seorang memiliki dosa syirik, kemudian dia mati belum bertaubat, maka tidak ada kesempatan baginya untuk diampuni.
Ya, makanya dosa yang paling besar atau al-kabair, akbarul kabair adalah asyirk, syirik. Karena seseorang itu bisa vonisnya berat ketika dia meninggal belum bertaubat kepada Allah, maka tidak ada kesempatan untuk dia diampuni oleh Allah. Adapun dosa selain syirik dan dosa kekufuran, seandainya seorang mukmin belum bertaubat, ya, ketentuannya diserahkan oleh Allah, liman yasha, bagi Allah yang bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, maka diampuni. Dari mana? Mungkin wasilah doa anaknya, mungkin wasilah doa kaum muslimin dalam Jumat, khutbah Jumat misalkan, ya, kaum muslimin mendoakan saudaranya yang sudah meninggal, ya, memohonkan ampun misalkan, maka diampuni dengan sebab itu. Tetapi kalau dosanya syirik, tidak ada peluang untuk diampuni. Oleh karena itu, ya, dakwah yang paling penting di antara dakwah yang penting adalah mengingatkan manusia daripada kekufuran dan kesyirikan, yakni dakwah tauhid. Karena dosanya tidak main-main. Ya. Dan al-kabair jumlahnya banyak. Al-kabair jumlahnya banyak. Para ulama menjelaskan, ya, innal kabaira katsirah. Ya, sesungguhnya dosa besar itu banyak. Bahkan Ibnu Abbas, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir mengatakan 700 dosa besar, ya, yang paling besarnya ada 7, ya. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Ya, tidak ada dosa besar yang selalu diistighfari. Artinya berdosa dia istighfar minta ampun. Dia berbuat dosa dia beristighfar kepada Allah. Maka tidak ada dosa besar baginya. Ya, artinya akan hapus dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil, walaupun kita menganggap ini dosa kecil, dosa kecil, maka para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil, kalau dilakukan terus menerus juga akan menjadi dosa besar. Ya. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan yaitu salat Jumat, ya, dan keutamaan bulan Ramadan. Dalam hadis ini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya menjadi dalil bahwasanya dosa ini terbagi dua, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Karena kalimat izajtunibat kabair berarti sisanya adalah as-saghair, diampuni dosa dengan amal tersebut as-saghair kecuali al-kabair. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya dosa terbagi dua, ada al-kabair dan as-saghair. Kemudian hadis yang ketiga yang kita baca pada pagi hari ini adalah hadis yang ke-15, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi, sesuatu yang Allah menghapus dengan sesuatu tersebut kesalahan-kesalahan dan mengangkat dengan amal tersebut, ya, derajat. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya mau ya Rasulullah. Qala, maka kata Nabi SAW, perbuatan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat, kata Nabi, isbagul wudu'i alal makarih. Yang pertama, amalan tersebut yaitu menyempurnai wudu alal makarih, ketika dalam keadaan dibenci, maksudnya segan, malas, dalam keadaan malas yang enggak enak kita wudu, maka
isbagul wudu pada saat itu bisa meninggikan derajat dan menghapus kesalahan. Yang pertama, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Artinya dengan sunnah-sunnahnya berwudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika suasana dingin misalkan, ya. Hal ini berat, ya. Ketika masa dingin dia tetap berwudu dengan sempurna, masa-masa sulit, ya. Berat buat dia, ini menunjukkan kuatnya iman yang ada pada dirinya, kuatnya motivasi yang ada pada dirinya, maka Allah memberikan ganjaran yang lebih, yaitu Allah tinggikan derajatnya dengan amalnya tersebut dan Allah ampuni kesalahannya. Jadi pintu-pintu kebaikan diantaranya adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika masa atau sesuatu keadaan yang kita benci. Untuk berwudu, kita tidak mau berwudu, ya. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah menuju masjid. Setiap langkah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Maka semakin banyak langkah, ya, semakin banyak keutamaannya. Dan juga merupakan keutamaan bagi orang yang rumahnya lebih jauh daripada yang rumahnya lebih dekat dari masjid. Karena setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid dari kakinya, ya, merupakan jalan-jalan kebaikan. Kemudian wantidharus salati ba'da shalah, dan di antara amalan yang menghapus kesalahan dan mengangkat derajat adalah menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat. Ini menunjukkan perhatiannya, menunjukkan hatinya bergantung kepada masjid, kepada salat. Dia merasa senang dengan ibadah salat, dia tidak ingin ketinggalan, dia tungguin waktunya. Ya, misalkan dia salat maghrib, ya, dia tidak pulang misalkan, ya, dia tunggu, niat untuk menunggu waktu salat Isya, waktu salat berikutnya di masjid. Dia sabar, dia melakukan amal-amal, ya, sambil menunggu waktu salat tersebut. Maka amalan ini bisa menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya, ya. Kemudian Nabi mengatakan fadzalikumur ribat, maka demikian itu adalah ar-ribat. Apa yang dimaksud dengan ar-ribat? Ar-ribat, ya, adalah orang yang menjaga perbatasan, namanya ar-ribat. Ya, ar-ribat, ya, ini bagian daripada jihad fisabilillah adalah ar-ribat. Jadi seseorang yang ditugaskan piket, jaga piket untuk menjaga perbatasan daerah kaum muslimin dari serangan musuh, maka inilah namanya ar-ribat. Dia menjaga, ya. Kenapa menunggu salat dari salat waktu ke salat berikutnya dikatakan ar-ribat? Ya, karena ini Nabi SAW melatih kaum muslimin untuk sabar menunggu waktu salat. Kalau waktu salat saja dia mampu menjaganya, dia mampu dengan sabar menunggu waktu salat berikutnya, maka dia juga akan diharapkan mampu untuk menjaga perbatasan musuh. Dan ini jihad fisabilillah. Artinya pahalanya sama dengan orang yang ar-ribat. Ya, itulah penjaga perbatasan kata Nabi SAW. Ini pahalanya. Ya, itulah jihad. Karena mereka semua ini adalah butuh, amal-amal ini adalah amalan yang membutuhkan kepada kesabaran. Ar-ribat. Ya, sebab orang yang menjaga dalam perbatasan butuh kesabaran. Tidur sedikit bahaya, meleng sedikit bahaya. Dia tetap harus fokus, konsentrasi, ya. Maka amalan-amalan tiga ini, isbagul wudu, ya, kemudian melangkah, ya, ke masjid, kemudian menunggu salat pada waktu salat berikutnya, merupakan fazalikumur ribat. Maka itulah yang dimaksud dengan ar-ribat. Hadis ini oleh para ulama menjelaskan kepada kita disunahkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, karena Nabi SAW menunjukkan jalan kebaikan. Maka kita sebagai manusia
ya saling menasehati, disunnahkan memberikan petunjuk, ya jalan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ini jalan kebaikan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka seyogianya seorang dai, seorang penuntut ilmu memberikan penjelasan kepada ummah, menjelaskan kepada manusia tentang jalan-jalan kebaikan sebagaimana Rasulullah menjelaskan jalan-jalan kebaikan. Dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat di dalam ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia. Kemudian hadis ini bisa kita ambil pelajaran anjuran kepada kebaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dengan didikan yang terbaik, dan metode Nabi mendidik dengan diawali dengan pertanyaan. Ala adulukum, ya mau enggak saya kasih petunjuk, mau enggak saya kasih tahu? Ya, dengan adanya pertanyaan maka muridnya akan antusias untuk menunggu apa sih yang mau dikatakan, ya karena sudah siap berarti menunggu jawaban. Jadi dalam bentuk pertanyaan merupakan metode yang baik di dalam pengajaran. Karena Nabi adalah sebaik-baiknya murabbi, sebaik-baiknya pendidik. Ya, dalam hadis ini juga keutamaan menjaga salat jamaah di masjid. Ya. Ini keutamaan menjaga salat jamaah, berjamaah di masjid, dan laki-laki tempat salatnya di masjid untuk salat fardu. Jadi wajib baginya untuk menunaikan salat 5 waktu di masjid. Dan amal-amal ini merupakan wasilah, ya. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu, langkah ke masjid dan menunggu waktu salat merupakan wasilah. Amalan-amalan yang merupakan wasilah untuk diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, hadis ini juga merupakan keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid daripada orang yang lebih dekat. Kenapa? Karena langkahnya mereka lebih banyak, pengorbanan mereka lebih banyak, ya, daripada orang yang dekat dengan masjid. Dan juga keutamaan orang yang bergantung hatinya kepada masjid. Ketika dia, ya, menunggu salat kepada salat berikutnya, dan laki-laki salatnya bukan di rumah melainkan di masjid, ini menunjukkan hatinya bergantung kepada masjid. Dan di antara keutamaannya adalah dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nabi mengatakan di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Mudah-mudahan orang yang seperti ini termasuk ke dalam hadis ini. Berarti hatinya bergantung kepada masjid dan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan dari amal kecil menuju amal besar. Ya, jihad merupakan amal besar, ribat merupakan amal tugas yang berat bagi seorang prajurit. Maka sebelum dia mengamankan perbatasan kaum muslimin, dia dilatih untuk sabar menunggu perbatasan-perbatasan waktu sholat. Jika menunggu sholat aja dia nggak sabar, apalagi menunggu, ya, serangan dari musuh yang datangnya tiba-tiba. Ini merupakan pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amal-amal yang kecil ditanamkan oleh para sahabat agar sahabat terbiasa dengan amalan yang lebih besar lagi. Ya, jadi pendidikan itu, ya, harus bertadarruj, bertahap, dari hal yang mudah baru yang sulit. Jika yang sulit diberikan maka, ya, tidak kuat, ya, kemampuannya tidak kuat, yang akhirnya, ya, pendidikan tidak berhasil. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari 3 buah hadis ini, ya, masih berkaitan tentang banyaknya jalan kebaikan.
Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.